Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat, channel yang selalu mengajak panjenengan semua untuk menelusuri jejak misteri, kisah-kisah gaib, dan legenda yang penuh pelajaran hidup. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah cerita dari Tanah Jawa. Sebuah kisah yang lahir dari hutan angker yang namanya sudah melegenda. Alas Roban. Konon, di sana ada jin tua yang bersemayam sejak berabad-abad, menguasai kegelapan dan menebarkan rasa takut kepada siapa saja yang berani menantangnya. Namun, dalam kisah ini hadir seorang tokoh yang berbeda. Seorang wali nyentrik, sederhana, selalu santai dengan rokok kreteknya, namun menyimpan kedalaman spiritual yang sulit dijangkau. Beliau adalah Wali Paidi. Inilah kisah. Jin Alas Roban murka, Wali Paidi tetap santai dengan rokoknya. Dengarkan baik-baik, jangan dipotong, dan ikuti alurnya sampai selesai. Karena setiap detik dari kisah ini akan membawa kita semakin dekat pada misteri. Alas Roban, sebuah hutan lebat yang membentang di jalur Pantura, Jawa Tengah. Di siang hari saja hutan ini begitu suram. Pohon-pohon besar menjulang, akar-akar tua bergelantungan seperti ular, dan kabut tipis kadang turun menutupi jalan. Apalagi di malam hari. Orang-orang lebih memilih menutup jendela rapat-rapat saat melewati jalur itu. Bagi masyarakat sekitar, Alas Roban bukan hanya hutan, melainkan gerbang gaib. Di balik gelapnya pepohonan dan sunyinya malam, terdapat makhluk halus yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling ditakuti dari semua itu adalah Jin Alas Roban, sosok raksasa gaib yang disebut-sebut sebagai penjaga utama. Tubuhnya setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala seperti bara, dan suaranya mampu membuat burung hantu pun terdiam ketakutan. Suatu malam di pertengahan bulan Jawa, ketika angin bertiup dari selatan, membawa bau laut dan aroma tanah basah, terjadi sesuatu yang menggetarkan. Seekor kuda sembrani hitam, tunggangan seorang pedagang dari Pekalongan, tiba-tiba mogok di tengah hutan. Pedagang itu panik, peluh dingin membasahi keningnya. Ia tahu jika sampai malam semakin larut dan dirinya masih di dalam hutan itu, maka bahaya besar bisa menimpanya. Tiba-tiba terdengar suara berat menggelegar dari kegelapan. Siapa yang berani melintas tanpa izin di wilayahku? Pedagang itu gemetar. Tangannya menggenggam kendali kuda. Namun kuda itu justru meringkik keras dan terjungkal ke tanah. Dari balik kabut tampak dua bola mata merah menyala, mendekat, dan akhirnya muncul sosok raksasa tinggi dengan rambut kusut panjang menutupi wajahnya. Itulah Jin Alas Roban. Suaranya kembali bergema. "Kau manusia kecil, apa yang membuatmu berani masuk tanpa membawa sesaji? Apakah kau tidak tahu aku sedang murka?" Pedagang itu tak sanggup menjawab. Lidahnya keluh. Hanya doa-doa lirih yang keluar dari bibirnya. Di saat genting itu, dari arah selatan terdengar suara sandal gesek-gesek di tanah berdebu. Langkah itu santai, tidak terburu-buru. Bahkan, ada aroma rokok kretek yang samar tercium, menusuk di antara bau lembab hutan. Seorang lelaki sederhana muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, sarung dililit seenaknya, dan di tangannya sebatang rokok menyala. Wajahnya tenang, matanya setengah menyipit karena asap rokok, seolah-olah tidak ada apa-apa. Itulah Wali Paidi. Melihat sosok raksasa itu, Wali Paidi hanya tersenyum tipis. Ia tidak kaget, tidak gentar. Malah, ia duduk di sebuah batu besar, menepuk-nepuk kantong bajunya mencari korek cadangan, lalu menghembuskan asap rokok ke udara. Jin Alas Roban menggeram. Ia merasa tidak dihormati. Manusia di hadapannya ini bahkan tidak menunjukkan ketakutan. "Hei manusia, siapa kau? Berani sekali duduk di hadapanku tanpa rasa takut.
Aku adalah penguasa alas roban, aku sedang murka malam ini. Wali Paidi tertawa kecil, suaranya pelan tapi membuat udara seolah tenang. Walah, Jin, sampeyan iki marah wae kerjane. Kok yo ora capek to? Wong marah terus iso awet enom, opo piye? Seketika, suasana berubah janggal. Pedagang yang tadi hampir pingsan justru melongo, bingung melihat lelaki ini berani menertawakan Jin. Jin alas roban semakin marah. Langit tiba-tiba bergetar, petir menyambar di kejauhan. Angin kencang membuat daun-daun berputar liar. Namun Wali Paidi masih tetap santai. Rokok di tangannya belum habis. Ia hirup dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Asap itu mengepul, naik ke udara, membentuk lingkaran-lingkaran kecil sebelum hilang ditelan angin. Jin itu kemudian mengangkat tangannya. Tanah bergetar. Pohon besar bergoyang, akar-akar menjulur seperti hendak mencengkeram Wali Paidi. Pedagang berteriak ketakutan. Namun Wali Paidi hanya menoleh sekilas, lalu berkata dengan nada santai, "Tenang wae le, ora usah wedi. Wong marah iku gampang kalah karo wong sing meneng." Tiba-tiba, akar-akar yang hendak menyergap itu berhenti. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Jin alas roban melotot tak percaya. "Siapa sebenarnya kau, manusia berani? Apa kau tidak tahu siapa aku?" Wali Paidi menghembuskan asap lagi, lalu menjawab pelan, "Aku yo mung Paidi, wong deso biasa. Tapi nek soal marah-marah, aku ora doyan. Marah iku mung nggawe awak capek, Jin. Sing seneng marah iku kalah karo sing iso sabar." Jin itu mengaum keras. Suara aumannya membuat burung-burung malam beterbangan dan kabut semakin tebal. Namun entah mengapa, di hadapan lelaki bercahaya tenang itu, amarahnya seperti tertahan. Malam semakin larut. Kabut di alas roban kian tebal menutupi jalanan, membuat siapapun yang melintas tak bisa melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Namun di tengah kabut itulah, sebuah pertarungan tak kasat mata mulai berlangsung. Jin alas roban yang murka berhadapan dengan seorang wali nyentrik yang tetap santai dengan rokoknya. Inilah awal dari konflik besar yang akan mengguncang bukan hanya hutan, tapi juga jagat gaib. Jin alas roban menatap tajam. Matanya menyala bagai bara, nafasnya menghembuskan asap hitam, pekat yang berbau belerang. Setiap kali ia melangkah, tanah bergetar, daun-daun kering berjatuhan dari ranting-ranting tua. "Paidi, jangan kira aku bisa ditenangkan dengan kata-kata konyolmu. Kau sudah menghinaku, aku penguasa alas roban. Tidak ada manusia yang bisa duduk santai di hadapanku." Dengan sekali hentakan kakinya, bumi terbelah. Api menyembur dari celah tanah, menyambar ke arah Wali Paidi. Pedagang yang tadi masih bertahan langsung menjerit. Ia berusaha kabur, namun kakinya lemas. Ia jatuh tersungkur, hanya bisa menutup mata. Namun Wali Paidi, ia tidak bergeming. Rokok di tangannya masih menyala. Ia hanya menggeser sedikit tubuhnya, lalu mengibaskan sarung untuk menepis percikan api. "Lah Jin, opo yo ora eman tenagamu? Api kok diguna kakeng getak-getak wong. Api iku luwi becik kanggo masak sayur sop, goreng tempe, utawa nyeduh kopi. Mosok kowe gawe keblinger mung kanggo ngurusi wong deso ngrokok kaya aku iki?" Ucapan itu terdengar sederhana, tapi justru membuat Jin alas roban semakin terbakar amarahnya. Jin itu mengangkat kedua tangannya. Langit berubah muram. Petir berkilat tanpa suara, hanya cahaya menyambar dari satu pohon ke pohon lain. Awan hitam berputar-putar di atas kepala. Dari pusaran itu turun bayangan hitam, berbentuk menyerupai kelelawar raksasa. Sayapnya membentang menutupi bulan. Bayangan itu mengitari Wali Paidi, mencakar-cakar udara, menciptakan angin puting beliung. Pedagang makin panik. Ia bergumam, "Ya Allah, aku bakal mati tenan iki."
Tapi Paidi tetap santai. Ia meletakkan rokok di bibir, menarik napas panjang, lalu menghembuskan asap ke arah bayangan hitam itu. Anehnya, asap rokok itu melingkar-lingkar, lalu berubah jadi cahaya kecil seperti kunang-kunang. Cahaya itu berterbangan, mengejar bayangan hitam, hingga kelelawar raksasa itu menjerit dan lenyap. Wali Paidi terkekeh kecil. Ngono, wae kok ngotot. Sampeyan kuwi, Jin, luwih becik sinau nggawe suasana adem. Mosok kalah karo sebatang rokok. Namun Jin alas roban tak tinggal diam. Ia mengaum lagi, kali ini lebih keras. Suara itu bergema, membuat daun-daun gemeretak seperti hujan. Manusia lancang, kau berani mempermainkanku. Aku akan hancurkanmu, Paidi. Aku akan perlihatkan kekuatan sejati penguasa alas roban. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka pecah. Muncul puluhan sosok hitam mirip bayangan manusia, namun tanpa wajah. Mereka berjalan pincang, dengan tangan panjang, mencakar tanah. Itulah pasukan jin pengikut alas roban, dipanggil untuk menyerbu Wali Paidi. Pedagang yang melihat itu hampir pingsan. Tubuhnya gemetar hebat. Namun Wali Paidi, alih-alih panik, malah menepuk kantongnya. Aduh, wes meh, entek iki rokok. Lah piye, wong rame koyo pasar malam, yo kudu diladeni toy. Ia menyalakan rokok lagi, lalu berdiri. Dengan santai, ia mengibaskan asap rokok ke sekeliling. Ajaibnya, asap itu berubah jadi garis lingkaran cahaya di tanah, melingkupi Wali Paidi dan pedagang. Pasukan bayangan itu mencoba menerobos, tapi setiap kali mereka menyentuh lingkaran cahaya, tubuh mereka meleleh jadi abu, hilang tertiup angin. Jin alas roban kian murka, tapi di balik amarahnya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan Paidi membuatnya goyah, sebab selama berabad-abad ia terbiasa ditakuti. Semua manusia yang masuk alas roban akan gemetar, lari, bahkan mati ketakutan. Tapi kali ini, ada seorang manusia yang tidak takut sama sekali. Paidi, apa sebenarnya kekuatanmu? Kau bukan manusia biasa, katakan siapa kau sebenarnya. Paidi hanya tersenyum. Ia menghisap rokoknya lagi, lalu menjawab dengan nada pelan, aku yo mung wong biasa. Wong sing ngerti nek urip kuwi mung titipan. Nek kabeh iki mung dalan, kok yo kudu rebutan. Sampeyan kuwi kuasa hutan, yo wis. Aku kuasa rokokku, yo wis. Kabeh ana jatahe dewe-dewe. Jawaban itu membuat jin alas roban terdiam sejenak. Namun egonya terlalu besar untuk mengaku kalah. Ia menjerit lagi, dan kali ini tubuhnya membesar, lebih tinggi dari pohon beringin raksasa. Kepalanya hampir menyentuh awan, tangannya menjulur, hendak menghancurkan Paidi dengan sekali pukul. Pedagang menutup mata. Ia yakin pukulan itu akan meremukkan segalanya. Tapi ketika tangan raksasa itu hampir menghantam, Wali Paidi menjentikkan jarinya. Sekecil itu gerakannya, tapi efeknya luar biasa. Suara dentuman terdengar, namun bukan Paidi yang terhempas, melainkan jin alas roban sendiri. Tubuh raksasa itu terdorong mundur, menabrak pohon-pohon besar, hingga tumbang berderak. Suara gemuruh bergema di seluruh hutan. Binatang-binatang malam berlarian, tanah bergetar, kabut berputar kencang. Paidi masih berdiri di tempatnya, santai, menghembuskan asap terakhir dari rokoknya. Nek mung ngandel ke kekuatan jin, kowe bakal kalah karo wong sing ngandel ke Gusti Allah. Marahmu kuwi mung gawe awakmu ringkih. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jin alas roban merasakan sakit, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Ia terdiam, suaranya melemah. Paidi, kenapa kau tidak takut padaku? Semua manusia selalu gentar. Apa rahasia? Wali Paidi tersenyum, duduk kembali di batu. Kamu. Ia merogoh saku, mencari rokok lagi. Takut kuwi mung kanggo yo mung koyo,
Anak cilik sing nggetak-nggetak. Wong ngerti hakikat urip, ora bakal goyah karo nggetak-nggetak semono. Ucapan itu menancap dalam di benak jin alas roban. Amarahnya yang tadi membara perlahan mulai padam. Gusti Allah, jin, nek mung awakmu sing gede. Walau jin alas roban mulai goyah, masih ada amarah yang membelenggu hatinya. Dan Wali Paidi dengan rokoknya yang hampir habis masih menunggu dengan sabar. Pedagang yang menyaksikan semua itu hanya bisa ternganga. Ia tak tahu apakah sedang bermimpi atau benar-benar menyaksikan pertemuan antara wali dan jin raksasa. Namun satu hal jelas, malam matamu abang, suaramu banter. Namun egonya masih bertahan. Ia tidak mau langsung menyerah. Pertarungan itu belum berakhir. Namun satu hal jelas, malam itu alas roban bergetar. Dan dunia gaib pun menyadari. Seorang wali santai dengan rokok bisa mengguncang jagat kegelapan. Malam di alas roban semakin hening. Pohon-pohon besar berdiri membisu setelah berguncang hebat. Kabut yang semula tebal mulai menipis, seolah menunggu akhir dari sebuah pertarungan besar. Di satu sisi, jin alas roban masih berdiri gagah, meski tubuhnya penuh luka cahaya. Di sisi lain, Wali Paidi masih duduk santai di atas batu, menghembuskan sisa asap rokoknya. Pertarungan mereka bukan sekadar adu kekuatan, tapi adu keyakinan. Dan inilah saatnya klimaks yang menentukan segalanya. Jin alas roban kembali mengaum, tapi kali ini suaranya tidak sekuat tadi. Ada getaran ragu dalam nada suaranya. Paidi, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku juga tidak mau kalah di hadapan manusia. Aku penguasa alas roban. Aku tidak bisa tunduk pada manusia sepertimu. Wali Paidi mengangguk pelan. Ia tahu yang sedang dihadapi bukan lagi sekadar raksasa gaib, tapi ego yang berabad-abad menguasai hutan. Paidi lalu menyalakan rokok terakhirnya malam itu. Api kecil dari korek menyala, menerangi wajahnya yang teduh. Ia menghisap dalam-dalam, lalu menatap jin alas roban dengan mata penuh welas asih. Jin, sampeyan kui dudu musuhku. Aku ora kepengin menang, ora kepengin kalah. Aku mung kepengin kowe ngerti, nek amarah iku mung jerat sing nggawe atimu koyo rantai. Nek kowe terus murka, suwene-suwene kowe ora dadi raja maneh. Malah dadi budak saka amarahmu dhewe. Kata-kata itu menusuk hati jin alas roban. Ia terdiam, tubuhnya bergetar. Matanya yang merah mulai meredup, berubah menjadi kuning pucat. Amarahnya seperti perlahan dipadamkan. Namun, sebelum benar-benar reda, jin alas roban mencoba satu serangan terakhir. Ia mengangkat kedua tangannya, menarik energi dari seluruh penjuru hutan. Pohon-pohon merintih, suara-suara gaib menggema, angin berputar membentuk pusaran hitam raksasa di atas kepala. Pedagang menjerit, merasa kiamat telah tiba. Tetapi Paidi masih santai. Ia berdiri, mengangkat satu tangan ke langit. Rokok di tangan lain masih menyala. Ya Allah, menawa iki wektu sing pas, tunjukna marang jin iki, nek cahyamu luwih gedhe, tinimbang pepeteng apa wae. Tiba-tiba dari langit, cahaya bulan menembus kabut. Cahaya itu jatuh tepat ke arah Paidi, lalu memancar ke seluruh hutan. Pusaran hitam itu hancur berkeping-keping, berubah jadi debu cahaya yang berjatuhan seperti hujan bintang. Jin alas roban menjerit keras, tubuhnya terguncang. Egonya hancur. Ia jatuh berlutut, tubuhnya mengecil, dari raksasa menjadi sosok tinggi besar yang lebih tenang, tak lagi menyeramkan. Dengan suara parau, jin alas roban berkata, Paidi, aku kalah. Bukan kalah olehmu, tapi oleh cahaya yang kau bawa. Aku selama ini diperbudak amarah. Aku hanya tahu murka. Aku lupa bahwa aku pun diciptakan oleh Tuhan. Maafkan aku. Wali Paidi tersenyum. Ia menghisap rokok terakhirnya, lalu mematikan puntungnya di tanah. Yo wis jin, sampeyan ngerti saiki.
kowe kuwi uga makhluke Gusti Allah. Nek kowe gelem ngurangi murka, gelem dadi penjaga sing adem, orang getak-getak, insyaallah alas roban iso dadi panggonan sing luwih tentrem. Air mata bercahaya jatuh dari mata jin alas roban. Ia menunduk hormat kepada Wali Paidi. Sejak malam itu, ia tidak lagi menjadi raja yang menebar ketakutan, melainkan penjaga yang lebih tenang, lebih bijaksana. Pedagang yang sejak tadi bersembunyi akhirnya berani membuka mata. Ia melihat jin raksasa itu sudah berubah, tidak lagi menakutkan. Dengan tubuh gemetar, ia mendekati Wali Paidi. "Kiai, sampeyan sinten kok iso ngalahke jin sing ngegirisi kuwi?" Paidi hanya tertawa kecil. "Aku yo mung Paidi, wong deso sing doyan ngerokok. Nek kabeh kuwi ora saka Gusti Allah, opo iso wong koyo aku ngadepi jin raksasa sing gawe kowe slamet yo mung Gusti Allah, dudu aku." Pedagang itu menangis haru. Ia bersujud, bersyukur bisa selamat dari maut. Sejak malam itu, cerita tentang jin alas roban berubah. Ia tidak lagi dikenal sebagai jin yang selalu murka, tapi sebagai makhluk gaib yang tunduk pada kekuasaan Allah. Orang-orang yang lewat hutan itu memang masih merasa ngeri, tapi suasananya tidak semenakutkan dulu. Ada ketenangan baru yang lahir setelah pertemuannya dengan Wali Paidi. Dan Wali Paidi sendiri, ia kembali berjalan santai ke arah selatan, sarungnya melambai, dengan rokok baru terselip di bibirnya. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Demikianlah akhir dari kisah jin alas roban murka. Wali Paidi tetap santai dengan rokoknya. Sebuah cerita yang mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun amarah, ia tetap kalah oleh ketenangan. Dan setinggi apapun kekuasaan, tetap tak ada artinya dibanding cahaya Tuhan. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan pernah menjadi budak dari amarah. Karena murka hanya akan mengikat kita, membuat kita lupa pada jati diri. Belajarlah untuk tenang, karena dalam ketenangan ada kekuatan yang lebih besar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini di channel Keramat. Jika kalian suka dengan kisah-kisah mistis dan penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah berhati-hati, tetaplah beriman, karena di balik setiap misteri selalu ada cahaya yang menuntun.